Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio eh, dari Teknik Mesin Angkatan 2021 dengan NPM 21067033323. Saya akan berusaha untuk menjelaskan komponen komputer dan cara kerja komputer. Yang pertama, komponen pada komputer itu ada prosesor. Prosesor ini terbagi dalam beberapa kelas. Misalkan dalam merek Intel itu ada Intel Core i3, i5, i7, i9, dan yang tertinggi adalah Intel Xeon. Nah, yang membedakan dari kelas-kelas tersebut, dari prosesor tersebut adalah jumlah core, jumlah thread, dan kecepatan prosesor tersebut. Semakin banyak jumlah core-nya, thread-nya, dan semakin kencang speed prosesor tersebut, maka prosesor tersebut akan lebih mudah untuk menjalankan beberapa program-program berat. Terus yang kedua adalah GPU. Singkatan GPU adalah Graphic Processing Unit. Sama seperti prosesor sebelumnya, GPU juga memiliki kelas-kelas atau kasta-kasta. Misalkan dalam merek Nvidia ada Nvidia GTX 1650, 1660, RTX 2060 sampai yang tertinggi yaitu RTX 3090. Yang membedakan dari ini adalah tentunya spesifikasinya. Misalkan ketika kita bermain game atau mengedit video, seri tinggi dari GPU tersebut dapat memberikan FPS atau feedback video yang lebih smooth dibandingkan kelas di bawahnya. Terus yang ketiga adalah RAM. Singkatan RAM adalah Random Access Memory. Eh, Dalam RAM ini juga terdapat juga beberapa kelas-kelas, misalkan ada DDR3, DDR4, DDR5. DDR5 pun juga baru keluar ya itu. Bedanya tentu saja speed dari RAM tersebut. RAM tersebut, setahu saya RAM itu paling tinggi ukurannya adalah 128 GB. Bisa 32 dikali 4 atau 64 dikali 2. Terus yang keempat adalah storage. Storage pada zaman modern ini terbagi menjadi dua, yaitu HDD dan SSD. Kalau HDD itu harganya kelebihannya relatif murah, tetapi speednya itu sangat lambat dibandingkan dengan SSD. Kelebihan SSD yaitu tentu saja speednya yang lebih cepat, namun kelemahannya itu harganya yang relatif lebih mahal. Yang kelima adalah PSU. PSU itu singkatannya adalah Power Supply Unit. Dalam Power Supply Unit ini terbagi menjadi beberapa tier. Yang paling atas yaitu adalah tier titanium, di bawahnya tier platinum, lalu di bawahnya tier gold, di bawahnya lagi tier silver, dan paling bawah adalah tier bronze. Nah, bedanya adalah PSU dengan tier paling tinggi dapat menjalankan komputer dengan efisiensi listrik yang baik. Terus yang keenam adalah motherboard. Motherboard ini adalah tempat untuk menampung hampir semua komponen dari komputer tersebut. Motherboard ini jenis-jenisnya harus disesuaikan kembali terhadap prosesor. Misalkan ada prosesor Intel Core i3, maka harus memakai motherboard khusus untuk Intel. Misalkan motherboard dengan LGA 1151. Terus yang terakhir ada aksesoris lainnya seperti fan, CPU, cooler, kabel SATA, dan lain-lain. Aksesoris ini sebenarnya penting tapi masih bisa digunakan, maksudnya aksesoris ini apa namanya, penting, tetapi masih bisa komputer masih bisa berjalan tanpa adanya aksesoris ini, tetapi mungkin tentunya dengan lebih lambat jika dibandingkan dengan memakai aksesoris ini, misalkan fan, CPU cooler, kabel SATA, dan lain-lain. Terus ini adalah contoh dari beberapa komponen komputer yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah prosesor, ini adalah VGA atau GPU, ini adalah RAM, ini adalah SSD, ini adalah PSU, dan ini adalah motherboard. Nah, ini adalah bagan atau cara kerja komputer dalam bentuk bagan seperti ini. Lalu dalam proses kerja komputer ada tiga proses penting, yaitu yang pertama adalah input, yaitu media yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses. Beberapa hardware yang berfungsi sebagai input antara lain keyboard, mouse, joystick, tombol start, reset yang ada di front panel CPU, tombol eject pada CD atau DVD-ROM, dan webcam. Terus kedua yaitu proses, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output.
Proses ini berperan penting dalam sistem komputer. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh mainboard atau sering disebut motherboard, di mana di dalam mainboard ini sudah termasuk di dalamnya prosesor yang berfungsi untuk mengolah data yang terletak di dalam CPU atau Central Processing Unit. Ketika menerjemahkan data, prosesor dibantu oleh hardware-hardware lainnya seperti memori RAM, hard disk, power supply. RAM ini fungsinya untuk kecepatan membaca data, hard disk untuk menyimpan data, dan power supply itu memberikan asupan daya listrik kepada hardware-hardware lainnya dalam CPU. VGA atau GPU ketika data yang diolah berhubungan dengan grafis, sound card berhubungan dengan audio output, modem untuk internet, dan lain sebagainya. Di mana ketika hardware-hardware tersebut bekerja, semuanya terhubung lewat motherboard. Yang ketiga yaitu output, yaitu media keluaran di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut. Beberapa hardware yang dikategorikan sebagai output adalah sebagai berikut, yaitu monitor, speaker, headset, printer, scanner, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.